Oke, sekarang sebenarnya aku pengen nanya hal yang penting banget nih sama Rory. Kamu tuh pernah nggak sih ikut investasi gitu ya? Aku ikut, bahkan sampai sekarang investasinya ada beberapa gitu. Tapi investasi yang jelas dan juga diawasi OJK, kayak misalnya saham, deposito, reksadana, aku ikut itu. Nah ini ngomong-ngomong ya soal investasi, sekarang ini kan banyak sekali kebutuhan orang gitu ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan semuanya pengen instan, pengen cepet aja Nah ini yang gitu. salah, investasi nggak boleh instan di state. Oke. Nah ini ada kejadian sih menarik banget, di mana 24.000 orang di Riau ini menjadi korban investasi bodong, tepatnya di Indragiri, Hulu Riau. Kerugiannya mencapai berapa kamu tahu? 21 miliar rupiah. 21 M. Aduh. 24.000 orang, coba bayangin. Banyak banget. Ini pasti iming-imingnya juga jos banget kan. Manis kan? Jadi, kayak kamu tadi bilang kayak iming-imingku kan? Itu tahu nggak sih? Jadi itu mereka katanya tinggal bayar aja 300.000, kemudian mereka akan mendapatkan uangnya kembali sebesar 2,5 juta rupiah. Waduh, too good to be true. Nah, kalau untuk investasi ini too good to be true, terlalu ngawang-awang gitu. Coba bayangin 300.000 jadi 2,5 juta. Itu kalau misalnya saham pun butuh waktu yang cukup panjang. Atau kalau misalnya kita bisa ngerti cara jalannya saham, baru bisa cuan. Tapi juga nggak segede itu juga kali ya. Nah informasinya kayak seperti apa sih? Coba kita lihat. 24.000 orang. Inliners, hati-hati ya jika ada yang menawarkan investasi dengan imbalan yang besar dan tidak masuk akal. Seperti yang terjadi di Indragiri Hulu Riau. Belum lama ini, polisi resort Indragiri Hulu mengamankan seorang tersangka berinisial FS. Wanita muda berusia 26 tahun ini merupakan pelaku penipuan dengan modus investasi. Dan jumlah korbannya pun gak tanggung-tanggung, mencapai lebih dari 24.000 orang. Dengan total kerugian 21 miliar rupiah. Wah, kok bisa ya? Puluhan ribu orang sampai terjebak rayuan mau tersangka. Dalam aksinya, FS melakukan penipuan berkedok investasi. FS mengajak warga untuk melakukan beberapa jenis investasi seperti investasi sembako, barang elektronik, kendaraan bermotor hingga emas. Korbannya terbagi dalam beberapa kelompok arisan. Nah, ini dia. Kalau udah pakai kata arisan, pasti banyak yang terpikat. Hanya dengan nilai investasi sebesar Rp300.000, korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000. Menggiurkan sekali ya inliners. Selanjutnya sudah bisa ditebak lah ya. Setelah dana terkumpul, tersangka FS langsung menghindar dari tanggung jawab alias kabur. Di dalam pengembangan ditemukan 31 kelompok arisan dengan beberapa program arisan, antara lain program arisan sembako, program arisan investasi uang, program arisan elektronik, kemudian program arisan sepeda motor, dan program arisan emas murni. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 31 orang lainnya yang menjadi agen investasi bodong ini. Seperti yang dikutip dari laman cnbcindonesia.com, Satgas Waspada Investasi OJK menemukan ada banyak penawaran investasi tidak berizin. Bahkan sudah ada 28 investasi bodong yang dihentikan. Di antaranya TikTok Cash dan Snack Video. Jadi jangan mudah tergiur ya inliners, pilih dengan bijak instrumen investasi Anda. Bisa berupa emas, properti maupun obligasi. Pokoknya pilih yang sesuai dengan kebutuhan dan pastikan aman. Nah, Satgas Waspada Investasi mencatat inliners dalam 10 tahun terakhir kerugian karena investasi bodong itu mencapai 115 triliun. Coba bayangin, 10 tahun terakhir 115 triliun. Dan ada 4 sih hal yang Satgas Waspada Investasi ini catat. Kenapa orang Indonesia demen banget yang namanya investasi tapi akhirnya berujung abal-abal. Yang pertama, Disti, masih rendahnya tingkat literasi kita. Yang kedua, masyarakat sangat mudah tergiur dengan sesuatu yang instan. Kayak tadi ya kan, 300.000 jadi 2,5 juta. Bener. Yang ketiga adalah ada kesulitan ekonomi, bahkan nggak jarang mereka pinjam duit, ngutang buat ya, investasi yang ternyata abal-abal itu. Nah, yang keempat yang kita harus waspada adalah adanya masukan atau saran dari orang-orang terdekat yang kita percaya. Ternyata mereka juga korban juga pada akhirnya. Makanya ya kita mesti lebih waspada lagi.